kita ambilkan dari buku Terkadang Ditanyakan, jilid yang ke-20, buku yang paling akhir bitaufik minallah yang kita tulis. Insyaallah yang berikutnya akan terbit jilid 21. Pada jilid 20 ini ada 8 permasalahan yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini. Yang pertama, kalau ada bukunya, yang pertama halaman 2, masih punya tanggungan hutang yang dibayar secara angsur, apakah wajib zakat? Wajib zakat apa enggak? Ada orang misalnya punya hutang yang wajib dia angsur selama 1 tahun. Jadi setiap bulan harus angsur, bulan depan angsur, bulan berikutnya angsur, sampai 1 tahun. Atau mungkin ada yang 2 tahun, atau mungkin ada yang 3 tahun. Intinya ini orang punya tanggungan hutang yang wajib dibayar ansur. Nah, sementara hartanya dia ini mencapai nisab. Hartanya dia mencapai nisab. Dilihat hartanya yang berupa uang, belum ditambah emas yang dipunya, belum ditambah barang dagangan yang dia berdagang. Di total misalnya ada 20 miliar, jauh melampaui nisab, karena nisabnya kan senilai 85 gram emas. 85 gram emas, kalau 1 gramnya 1 juta, berarti nisabnya kan 85 juta. Itu wajib zakat. Lah ini 20 miliar. Apakah dengan memandang, loh saya kan punya hutang, saya setiap bulan harus bayar hutang, setiap bulan harus bayar hutang sampai 5 tahun misalnya, karena ngangsur rumah, atau misalnya sampai 7 tahun ngangsur rumah, atau sekian tahun ngangsur mobil. Loh masa saya berkewajiban zakat sementara saya punya tanggungan hutang yang harus dibayar? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang pertama mengatakan wajib dibayar, karena zakat itu terkait dengan zatnya benda. Terkait dengan zatnya benda, nyata-nyata mencapai nisab, ya berarti dizakati. Meskipun dia punya utang yang terus diansur sampai lunas. Pendapat yang lainnya mengatakan tidak wajib zakat. Gimana berzakat? Masih punya utang kok berzakat? Ya enggak lah, zakatnya menjadi gugur karena masih punya utang. Orang atau pendapat yang kedua ini mendasarkan kepada ucapannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, "Hadza syahru zakatikum, faman kana alaihi dainun fal yuaddihi hatta tukhriju zakata amwalikum." Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, ini adalah bulan saatnya kalian mengeluarkan zakat. Siapa di antara kalian yang masih punya hutang, penuhi hutangnya tersebut hingga kemudian kalian mengeluarkan zakat harta kalian. Pendapat yang kedua mengatakan, tuh lihat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan demikian. Yang namanya utang ya dipenuhi dulu. Yang namanya utang ya dipenuhi dulu. Masa punya tanggungan utang bayar zakat? Ini alasan
pendapat yang kedua dibantah oleh para ulama pada pendapat yang pertama, dibantah oleh ulama yang berpendapat pertama tadi tetap wajib zakat meskipun punya utang terus yang wajib diansur. Kemudian memahami yang dimaksud ucapan Utsman bin Affan begini. Yang dimaksud ucapan Utsman bin Affan begini. Orang punya hutang, maka tunaikanlah hutang itu, bayar hutang itu. Kalau ternyata nggak ada sisa atau sisanya nggak mencapai nisab, ya nggak ada zakat. Gimana wong habis nggak ada sisa? Atau mencapai sisa tetapi nggak mencapai nisab, ya nggak ada zakat. Itu yang dimaksud oleh ucapannya Utsman bin Affan. Lah nyata-nyata kalau yang terjadi uangnya banyak, jauh-jauh melampaui nisab, karena utangnya tidak langsung dibruk bayar, cuma utangnya secara akad diangsur per bulan sampai 5 tahun, ya nggak ngaruh. Yang namanya harta yang mencapai nisab tetap dizakati, tetap dizakati. Nyata-nyata uangnya berlebih, jadi tidak kemudian terhalang oleh hutang, tidak. Kemudian pendapat yang pertama yang mengatakan tetap wajib zakat mengambil dalil dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengutus orang-orang untuk ngambil zakat, karena kan zakat diambilin bulan ini. Siapa saja yang berkewajiban zakat didatengin, diparanin, diambilin. Nabi tidak pernah merinci, tanyakan kepada orang yang kamu tuju ada hutang apa enggak. Nabi enggak pernah memberitakan demikian. Ada hutang apa enggak, tanyakan. Kalau ada hutang atau kalau tidak ada hutang, Nabi enggak pernah merinci. Di sini menunjukkan zakat itu terkait dengan zatnya harta, tidak terikat punya hutang apa enggak. Kalau memang mau dibayar dipenuhi sehingga habis, ya sudah enggak ada zakat. Kalau memang ternyata masih ada sisa dan memenuhi nisab, mencapai nisab, ya zakat. Tapi kan untuk kasus yang utangnya setiap bulan harus diangsur, ya nggak ngaruh, nggak ngefek. Zakat tetap diperlakukan, dan yang dirajihkan adalah pendapat pertama, tetap wajib zakat. Kenapa permasalahan ini kita angkat? Karena memang ditanyakan. Ada orang bertanya, saya punya kewajiban hutang setiap bulan sampai 5 tahun, dan saya hartanya mencapai nisab. Cuma kan hutangnya setiap bulan terus, 5 tahun punya tanggungan hutang, saya nggak wajib zakat kan? Masa punya hutang berkewajiban zakat? Maka jawabannya seperti tadi, tetap zakat. Zakat tidak menjadi gugur karena punya hutang yang terus diansur.